Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asra Putri Hamdana dari kelas IPS 4B. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Ageng Zakwan MPD dan Bapak Profesor Samsudin MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tantangan pluralisme dalam bidang pekerjaan. Pluralisme dalam bidang pekerjaan merujuk pada keberagaman individu dalam lingkungan kerja, termasuk perbedaan dalam hal ras, etnis, gender, usia, agama, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan latar belakang budaya. Meski pluralisme dapat membawa banyak manfaat seperti peningkatan kreativitas dan inovasi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Berikut adalah beberapa tantangan pluralisme dalam bidang pekerjaan. 1. Diskriminasi dan bias. Salah satu tantangan utama adalah adanya diskriminasi dan bias, baik yang disadari maupun tidak disadari. Hal ini baik mempengaruhi proses rekrutmen, promosi, penilaian kerja, dan hubungan kerja sehari-hari. 2. Komunikasi dan kolaborasi. Perbedaan budaya dan bahasa dapat menghambat komunikasi yang efektif dan kolaborasi antar karyawan. Misunderstanding dan kesalahpahaman bisa terjadi, yang dapat mengganggu alur kerja dan efisiensi. Yang ketiga, manajemen konflik. Keberagaman dapat memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik. Perbedaan perspektif dan nilai bisa menimbulkan ketegangan antara karyawan yang memerlukan intervensi manajemen yang bijaksana. Yang keempat, penyamaan peluang. Ada tantangan dalam memastikan bahwa semua karyawan memiliki akses yang sama terhadap peluang, pengembangan karir, dan pelatihan. Seringkali kelompok minoritas atau marginal mengalami kesulitan dalam mendapatkan peluang yang sama seperti kelompok mayoritas. Yang kelima, ada budaya organisasi. Membangun budaya organisasi yang inklusif dan menerima perbedaan memerlukan usaha yang konsisten dan berkelanjutan. Ini termasuk mengubah sikap dan kebijakan perusahaan untuk mendukung keberagaman dan inklusi. Selanjutnya, ada peraturan dan kebijakan. Memastikan bahwa kebijakan perusahaan mematuhi peraturan yang berlaku terkait diskriminasi dan inklusi juga bisa menjadi tantangan. Perusahaan terus memperbarui dan menyesuaikan kebijakan mereka agar sesuai dengan standar hukum dan etika. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah seperti 1. Memberikan pelatihan keberagaman dan inklusi bagi seluruh karyawan. 2. Menerapkan kebijakan non-diskriminasi yang tegas. 3. Membentuk tim atau komite keberagaman untuk mengawasi dan mengembangkan inisiatif keberagaman. Berikutnya ada mempromosikan budaya, keterbukaan, dan saling menghormati di tempat kerja. Berikutnya ada mengadopsi praktik rekrutmen yang inklusif untuk menarik kandidat dari berbagai latar belakang. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pluralisme di tempat kerja mengacu pada keberagaman individu, termasuk perbedaan ras, etnis, gender, usia, agama, orientasi seksual, kemampuan fisik, dan latar belakang budaya. Meskipun pluralisme dapat membawa banyak manfaat, seperti peningkatan kreativitas dan inovasi, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan lingkungan kerja yang inklusif dan harmonis. Tantangan-tantangan ini mencakup diskriminasi dan bias, hambatan komunikasi dan kolaborasi, manajemen konflik, kesetaraan kesempatan, budaya, organisasi, dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan mengambil langkah-langkah seperti memberikan pelatihan keberagaman dan inklusi, menerapkan kebijakan dan diskriminasi yang ketat, membentuk tim atau komite keberagaman, mendorong budaya keterbukaan dan rasa hormat, dan menerapkan praktik perekrutan dan inklusif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.